Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fadilah dari STKIP PGRI Jombang. Dewan Juri yang terhormat, mosi pada pagi hari ini adalah, Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Ada dua hal yang harus didefinisikan dalam pidato hari ini, yakni Bank Sentral dan batas pengeluaran pemerintah. Bank Sentral adalah suatu entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank Sentral memiliki berbagai tanggung jawab dan mengawasi kebijakan moneter untuk melaksanakan tujuan tertentu, seperti stabilitas mata uang, inflasi yang rendah, dan kesempatan kerja penuh. Tugas Bank Sentral, yakni bertugas menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter seperti mengontrol peredaran uang agar barang dan jasa tetap terkendali dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Selanjutnya, tugas yang terpenting bagi Bank Sentral adalah sebagai penasehat pemerintah untuk mengurus segala administrasi terkait hutang nasional, yakni menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum bank umum, 2. Mengatur kredit atau pembiayaan, dan 3. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Oleh karena itu, dengan adanya fungsi dari Bank Sentral sebagai penasehat pemerintah, maka Bank Sentral dapat memberikan masukan dan saran pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak dilakukan oleh Bank Sentral, maka akan mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian dan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan. Batas pengeluaran pemerintah adalah batas pengeluaran seperti APBD dan APBN yang digunakan untuk diacukan untuk meminimalisir penggunaan keuangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 1. Agar negara tidak memiliki hutang terhadap negara lain. 2. Agar pemerintah dapat menggunakan jumlah pengeluaran seefektif mungkin dan seprioritas mungkin pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut PMK, batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2018. Sementara tahun 2022 ditetapkan 0,32%, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman pen daerah. Bank Sentral juga bisa memberikan saran jumlah prosentase untuk anggaran APBD dan APBN yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Mengapa mosi ini penting untuk didebatkan? Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang penegasan Bank Sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas wewenangnya, serta kebijakan moneter juga dititik beratkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Lalu bagaimana cara pengeluaran Bank Sentral bagi pemerintah? Cara pelaksananya adalah Bank Sentral dapat mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri, yakni dengan memberikan standar masukan untuk kestabilan kegiatan ekspor dan impor, serta operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk pengeluarannya? Ada 2 poin, yakni dengan adanya batasan pengeluaran, pemerintah dapat melakukan prioritas pembangunan suatu negara atau daerah dengan pengeluaran tersebut. Misalnya, pemerataan pembangunan yang tidak hanya berpusat pada beberapa daerah saja, karena dengan berhasilnya pembangunan, maka hal tersebut akan berdampak pula pada pembangunan ekonomi. Yang kedua, pemerintah hendaknya lebih peduli dan meningkatkan kepekaannya terhadap pembangunan manusia dengan berbagai upaya, salah satunya pengawasan dalam penyusunan anggaran yang dibantu oleh Bank Sentral. Dengan demikian, saya sangat setuju dengan mosi yang disampaikan oleh tim pemerintah, yakni Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Karena pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang lebih baik. Terima kasih.